guru-guru kita atau siswa kita itu trouble-nya adalah di SDM. Ya, di dunia pendidikan itu hanya diberi anggaran itu 838 miliar sekian gitu ya. Sangat sedikit ya, Bu? Ya begitulah. Tapi kalau untuk dibandingkan dengan jumlah penduduk ya kurang. Ya, kurang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama saya Najwa di Pojok Kisah, podcastnya Orang Samarinda. Alhamdulillah sekali hari ini Najwa kedatangan tamu yang sangat amat istimewa banget ya kan. Dan kita punya tema-tema menarik juga yang pengen kita obrolin. Bersama siapa? Ini dia, bersama Ibu Dr. Sri Puji Astuti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik. sehat, baik. Ibu, tadi perjalanan ke sini agak macet apa? Macet ya? Emang karena Samarinda jam pulang sekolah. jam pulang sekolah, jam pulang kerja jam 4 sore ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kita masih tetap bisa bersilaturahmi. Terima kasih sebelumnya ya Ibu Puji udah berkenan hadir ke Pojok Kisah. Saya mau tanya dulu, Ibu first impression atau pertama kali datang ke sini gimana Bu perasaannya? Ya, pertama kali datang ke sini ke Pojok Kisah. Iya. Gimana perasaannya Bu? Senang atau kok gini? Senang biasa aja. Biasa aja, Biasa alhamdulillah. aja. Kami sangat merasa terhormat tentunya ya. Sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dan kita pengen sharing-sharing juga hari ini dengan tema-tema yang sangat menarik tentunya. Ngomong-ngomong tema yang menarik, ini kan sebentar lagi mau Hari Pendidikan Nasional nih Bu ya. Ya, Hari Pendidikan Nasional insya Allah di tanggal 2 Mei. 2 Mei. Iya. Satu kata untuk situasi pendidikan kita di Indonesia, Ibu. Masih di bawah kualitas yang diinginkan. Oke, masih di bawah kualitas yang diinginkan. Tantangan pendidikan kita kira-kira apa ya menurut Ibu Puji? Keberpihakan. Keberpihakan. Ya. Di bagian mana itu, Bu? Mandatory 20%. Oke. Ya, dari APBD katanya ya. Iya. Dari APBN, APBD ternyata tidak seperti itu. Oke, tadi Ibu sempat bilang satu kata untuk situasi pendidikan kita masih di bawah kualitas. Kalau ngomongin kualitas, itu kualitas apa yang Ibu maksud? Banyak ya. Kualitas, mulai kualitas SDM-nya. Oke. Kualitas. Guru-gurunya maksudnya Ibu Iya, atau siswanya? Termasuk. Ya, Termasuk dua-duanya. Saprasnya. Sarpras, oke. Ketiga, pembelajarannya atau kurikulumnya. Sepakat. Tapi ngomong-ngomong, Ibu Sri Puji Astuti ini saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi 4 Ya. DPRD Kota Samarinda. Itu fokus di bidang apa, Ibu? Kami di Komisi 4 itu fokus pada kesejahteraan masyarakat, termasuk di situ di dalamnya ada Dinas Pendidikan ya sebagai mitra kerja kita, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP2PA, DP2KB, dan ada beberapa organisasi kemasyarakatan. Banyak sekali ternyata runtutan. Pokoknya urusannya masyarakat. Nah, atau layanan publik ya. layanan publik. Nah, tapi yang kali ini menarik ingin kita bahas itu adalah fokus di bidang pendidikan. Tadi ngomong-ngomong tentang, tadi ada 3 item yang disebutkan ya sama Ibu ya. Kesejahteraan atau kualitas guru dan siswa, lalu pembelajaran, Termasuk orang tua dan masyarakat. orang tua dan masyarakat. Ya, itu masyarakat di dunia pendidikan. Oke, baik. Ada masalah di situ berarti, Bu? Ya, Yang Ibu temui apa itu masalahnya? Itu untuk Kaltim Samarinda atau secara seluruh global? Indonesia. Oke. Secara global, seluruh Iya. Indonesia aja ya. Iya. Kalau di global sih kayaknya Indonesia masih tertinggal ya. Oke, baik. Kalau di Kota Samarinda ya, Iya. saya akan bicara tentang Kota Samarinda dengan penduduk 873.000 sekian. Baik. Lalu usia produktif ya, usia produktif 70%. Oke. Berarti itu termasuk usia 15 tahun hingga produktif. Lalu di bawahnya sekitar 30%-an ya. Iya. Nah, ini yang akan bermasalah bagaimana menciptakan atau melandingkan ya. Melandingkan anak-anak kita ini untuk bisa siap 100 tahun Indonesia merdeka katanya gitu ya. 100 tahun Indonesia merdeka tapi Indonesia kualitas pendidikan masih di bawah menurut Ibu Puji ya. Iya. Tapi banyak faktor.
Kita tidak bisa menyalahkan, tapi banyak faktor ya. Karena mungkin pembiayaan pendidikan juga dan keberpihakan di Indonesia. Biaya pendidikan maksud Ibu lebih mahal, lebih murah, atau semakin mahal? Itu sih relatif. Relatif ya. Kan kalau di Kota Samarinda dengan jumlah sekolah banyak sekali ya. Banyak sekali Bu. 800-an. Iya, 800. Istilahnya dari tingkat PAUD sampai SMP. Nah, ini setiap tahun selalu, walaupun kita selalu ada perbaikan dengan istilahnya outcome-nya gitu ya. Iya. Itu ada IPM kita tinggi dibandingin Provinsi Kalimantan Timur. Ya, kita 82%. IPM kita bagus. IPM kita bagus. Dan IPM ini berdampak apa Bu sama pendidikan kita? Berarti meningkat dong kualitas hidup. Sebelumnya IPM ini apa Bu kepanjangannya? Indeks Pembangunan Manusia. Oh, Indeks Pembangunan Manusia. Baik. Tapi IPG kita, Indeks Pembangunan Gender kita itu di bawah Kalimantan Timur di bawah nasional. Ini juga berdampak terhadap pemerataan pendidikan, ya, keberpihakan, termasuk keberpihakan. Juga termasuk karena tadi kita bicara keberpihakan dari pemerintah, bahkan mungkin dari DPR ya, terhadap dunia pendidikan. Ini juga nanti hubungannya dengan kualitas perempuan, ya, atau banyaknya anggota Dewan Perempuan, itu di DPR. Jadi kalau kita bicara pendidikan, kan pendidikan ini kan kalau kita lihat mulanya bukan hanya tugas pemerintah, tetapi dari awal, dari rumah. Dari rumah, betul. Dari nol, ya, bahkan mungkin dari dalam kandungan ya. Dari dalam kandungan. Dari 0 tahun. Iya, gitu. Iya betul Ibu. Sampai akhir usia. Tapi kalau ngomongin kualitas, tadi Ibu menyebutkan ada 3 item. Ini saya masih terngiang-ngiang gitu. Masih di bawah standar, standar kualitas yang kita inginkan. Artinya guru-guru kita atau siswa kita itu trouble-nya adalah di SDM. Trouble-nya itu maksudnya SDM yang seperti apa yang ingin kita berikan kepada guru-guru atau anak-anak kita? Apakah guru-guru harus S2 dulu atau punya sertifikat pendidik atau bagaimana Bu? Atau kesejahteraannya? Itu salah satunya, mulai dengan kualitasnya mungkin pendidikannya harus linier. Kalau nggak linier memang agak sulit ya. Passionnya. Iya, passionnya di bidang apa? Biarpun dia S3 pendidikan, kalau passionnya bukan di pendidikan, ya sulit juga sih. Iya, betul. Mungkin dia pengusaha nanti. Iya, benar. Lalu kedua tentu kesejahteraan. Iya. Ini jadi PR juga ya Bu ya? Iya, sampai saat ini Kota Samarinda dengan APBD 5,7 itu luar kalau biasa. kita bicara tentang 20% mandatori pendidikan itu harusnya 1,4 T. Triliun. Iya. Itu mohon maaf, itu kalau dibelikan OT-OT tenggelam enggak makam. Satu Kalimantan. Iya. Nah, ternyata kan di dunia pendidikan itu hanya diberi anggaran itu 838 miliar sekian gitu ya. Sangat sedikit ya Bu? Ya begitulah. Tapi kalau untuk dibandingkan dengan jumlah penduduk ya kurang. Ya kurang gitu ya. Tapi kita banyak PR dibandingin dengan kota-kota lainnya yang mereka sudah mapan infrastrukturnya. Itu di mana Bu kalau boleh tahu? Kita maunya ke Jakarta aja, daerah-daerah pinggiran seperti Tangerang, itu, atau Surabaya, Malang gitu ya. Kan infrastrukturnya sudah mantap tuh. Betul. Nah, dibandingin kita ya jauh kita. Kalau jalan, drainase dan lain-lainnya kita masih jauh. Padahal Kalimantan Timur penyumbang APBD katanya tertinggi Bu ya. Sulit untuk dibicarakan. Sulit untuk dibicarakan di sini. Nanti kita tutup mic dulu baru kita bicara. Nah, maka kenapa pendidikan ini sebenarnya bukan menjadi PR pemerintah saja ya Bu? Iya. Tapi orang tua, tadi Bu menyebutkan ada orang tua dan masyarakat. Nah, kalau orang tua kita, mohon maaf nih, memiliki pendidikan yang kurang juga. Lantas bagaimana anak-anak kita? Nah, itu makanya kita Samarinda ini ingin membangun bukan kemiskinan ya. Kita ingin melepaskan kemiskinan yang terstruktur. Maksudnya kemiskinan dari kakek nenek kita sudah miskin. Sekarang kita miskin lagi. Jangan dong. Jangan gitu ya. Kita sudah ada peningkatan lah. Kalau dulu mungkin bapak kita hanya lulusan SMP, kalau kita bisa sarjana gitu. Untuk perbaikan ya. Nah, ini yang harus kita inginkan. Tapi memang banyak tantangan ya, tantangan selain regulasi ya. Regulasi pusat yang berganti-ganti, menteri ganti, kurikulum ganti, belum masalah anggaran dan lain sebagainya. Kan kita tahu pendidikan ini 3 pilar pendidikan
pemerintah, masyarakat, ya kan, orang tua ya, gitu ya. Termasuk pemerintah, orang tua, masyarakat dan orang tua. Dunia usaha juga ikut berkontribusi di situ. Di bagian mananya Bu kalau dunia usaha ini untuk berkontribusi di dunia pendidikan? Masuk CSR atau kepedulian dari kepedulian, kan mereka itu bisa membangun sebuah sekolah di wilayah kerjanya gitu ya. Nah, membantu pemerintah mencerdaskan anak-anak di lingkungan sekitar perusahaannya gitu ya. Betul juga sih. Kalau kita tahu ada satu daerah yang istilahnya PAUD itu nggak ada, kalau nggak inisiatif dari masyarakatnya ya sulit juga. Iya, gitu. Jadi tanggung jawab pendidikan itu jangan diserahkan semua kepada pemerintah, nggak bisa. Ke dalam kalau kita lihat ya sehari-hari masyarakat ini sudah menyerahkan semuanya kepada pemerintah. Begitu ada apa-apa sama anaknya yang masuk istilahnya karakternya gitu ya, terjadi masalah lah di sekolah gitu Bu ya. Menyalahkan pemerintah atau sekolah. Padahal orang tua selaku pendidik utama dan rumah pertama. Lupa. Itu tanggung jawabnya. Nah, lantas ada nggak program-program pemerintah khususnya Kota Samarinda untuk ikut serta support atau mendukung orang tua ini untuk diedukasi agar tidak semua beban pendidikan itu larinya ke pemerintah atau sekolah? Ada beberapa program ya mungkin yang kita lakukan sosialisasi, misalnya lalu melalui media, bahkan kita mengadakan seminar-seminar. Memang tidak semua tertarik ya, tidak semua tertarik. Nah sekarang masanya orang melihat media online segala macam. Ternyata orang lebih tertarik pada TikTok daripada dibanding YouTube, enakan TikTok YouTube, ya. Betul. Nah ini saya ngelihat fenomena TikTok ini TikTok. tidak mendidik saya kira ya, karena yang saya lihat ini ya, tapi saya tidak tahu kalau dari sudut pandang orang lain ya, tapi kalau dari sudut pandang saya tidak mendidiknya seperti apa, karena di situ kadang-kadang menghilangkan rasa malu individu. Individu dan lost filter kayaknya Bu. Seperti itu. Nah, ini kan juga dicontoh oleh anak-anak kita. Akhirnya semuanya ini, kalau menurut pribadi pun saya, TikTok sebenarnya sosial media manapun ya Bu, Instagram, TikTok ataupun apapun itu, semua punya dampak negatif. Memang tergantung bagaimana si pengguna. Nah, lagi-lagi si pengguna ini juga dilihat, jangan-jangan, mohon maaf, orang tuanya juga suka main TikTok, bikin video-video yang mohon maaf kurang mengedukasi. Akhirnya anak-anaknya juga ikut mengikuti gitu. Nah, selain itu, saya mau, tadi kan kata Ibu ada program atau sosialisasi terstruktur dari pemerintah, khususnya DPRD Komisi 4 ya, untuk membantu para orang tua teredukasi, walaupun tantangannya tidak semua tertarik. Dan untuk bisa menarik minat para orang tua ini kira-kira gimana Bu? Apa perlu dikumpulkan gitu satu wadah? Itu sudah ada acara penerima siswa baru ya. Oh ya, itu pasti biasanya ada ya. Nah, itu kalau bisa ya nanti kami ingin dari DPR itu ingin Dinas Pendidikan melalui Dinas Pendidikan untuk ke bawah, untuk kepada sekolah-sekolah ini memberikan MPLS dan diisi dengan parenting gitu ya. Parenting yang tentunya ya harus masif ya, bukan hanya nanti begitu parenting diberikan ternyata yang datang ke situ mungkin tantenya, tetangganya, bahkan pembantunya. Nah, ini jangan sampai seperti itu, supirnya. Gitu kan. Tapi suka kayak gitu ya, kadang Bu ngambil rapot aja suka diwakilkan, padahal itu momentum ya. Kan ada program pemerintah saat awal masuk sekolah, orang tua harus mengantar. Dan juga orang tua itu harusnya tanda tangan tentang tata tertib di sekolah. Membaca langsung. Iya. Jadi tidak ada kesalahpahaman antara orang tua dengan sekolah. Sekarang masalah-masalah yang ada di dunia pendidikan klasik ya. Masalah pungutan, masalah kekerasan dan lain sebagainya. Saya kira itu bisa dihilangkan ya. Dengan tadi komunikasi yang bagus antara pemerintah, orang tua dan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud ini maksudnya apa Bu? Lingkungan? Ya, sekarang lingkungan berkontribusi terhadap kesejahteraan di sekolah. Artinya pendidikan kita ini sebenarnya bisa maksimal ya Bu? Jika apa Bu? Ya semuanya harus merasa bertanggung jawab. Dan menumbuhkan rasa tanggung jawab itu butuh namanya kesadaran ya. Kalau kita nggak sadar bahwa pendidikan itu bukan tugasnya sekolah, bukan tugasnya guru-guru aja,
yang mohon maaf kadang guru-guru juga bebannya banyak juga ya Bu. Ya. Apalagi tadi disebut kurikulum. Aduh, mau curhat nih kalau udah ngomongin kurikulum. Iya. Kenapa Bu sama kurikulum kita Bu, pendidikan di Indonesia ini? Kurikulum saya kira mungkin tujuannya bagus ya. Benar. Ingin perbaikan, tapi kita kadang-kadang lupa dengan keterbatasan kita. Iya. Ya kan, pokoknya kurikulum ada di pusat gitu ya. Pusat, betul. Lupa dengan keterbatasan yang ada di daerah. Kita belum menyiapkan SDM. bukan turunan dari turunan dari undang-undang gitu. Turunan undang-undang. Dari peraturan. Lagi-lagi regulasi ini masalahnya. Itu kita belum siapkan, sudah ada Kurikulum yang baru. atau sudah ada peraturan yang baru. Belum lagi kita menyiapkan sapras kita dengan Betul. segala keterbatasan anggaran yang ada. Iya. Tentunya ya repot ya. Repot banget. Kayak kita tertatih-tatih, kita ada 803 gitu ya. Iya. 803 satuan pendidikan di Kota Samarinda. Itu baru sekolah ya Bu, belum universitas. Ya, baru sekolah. Iya. Dari PAUD sampai belum lagi saprasnya itu seperti apa. Itulah. Apalagi yang daerah-daerah ini kan sangat terbatas ya Bu. Iya. Internet juga belum tentu bisa. Jadi kalau bicara tentang pemerataan di Kota Samarinda ya belum merata, baik itu saprasnya, SDM-nya, dan penunjang semuanya belum merata. Semoga Bapak Menteri kita mendengar ini. Bapak kita minta tolong gitu ya. Luar biasa. Tapi kalau ngomong-ngomong kurikulum Bu, saya pun pernah menjadi guru. Kurikulum yang lalu itu namanya KKNI ya Bu ya. Iya kan? Lalu berubah menjadi kurikulum Merdeka. Nah kan semangat Merdeka belajar. Kalau yang sekarang kan kita pakai kurikulum Merdeka ya Bu. Nggak semua guru, nggak semua sekolah, bahkan universitas pun paham dengan kurikulum Merdeka. Terus terang dan terang terus gitu. Kami sangat kesulitan juga sebenarnya gitu. Bukan kami aja sih, maksudnya siswa-siswa yang kami didik pun sempat mengeluh. Ya Allah, KKNI yang kemarin aja belum tuntas, sekarang ada yang baru, pusing gitu. Tapi mau nggak mau, apalah daya kita harus menjalani itu. Nah, menurut Ibu, kira-kira apakah kemudian kurikulum kita ini bisa ada kemungkinan berubah atau tetap seperti ini gitu? Mudah-mudahan tidak berubah. Mudah-mudahan tidak berubah. Nah, kan biar di Samarinda ini sudah ada sekolah-sekolah penggerak ya, yang secara mandiri itu hampir semuanya sudah, alhamdulillah. Dengan istilahnya dengan bawa tema Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Kalau berubah lagi kayak apa lagi? Kasihan juga. Kasihan. Kita belum buku-bukunya lagi. Buku-bukunya. Belum lagi penyesuaian sistem pendidikan yang ada di sekolah ya. Oke lah kalau begitu. Aduh, mau curhat panjang nih sebenarnya sama Ibu Puji kalau udah urusan masyarakat. Nah, tadi Ibu ada bilang keberpihakan. Menyebut juga ada gender ya. Peran perempuan di ranah pembangunan nasional itu ada kaitannya dengan pendidikan kita yang kurang maksimal. Itu bagaimana itu Bu? Kalau IPG kita atau indeks pembangunan gender kita itu kurang, memang kelihatan betul ya. Kelihatan betul mulai dari pengambil kebijakan yang mungkin perempuan tuh yang menduduki eselon 2 cuman beberapa orang saja. Oke. Ya. Baik itu di yang instansi vertikal maupun yang di kota. Ya. Baik. Saya kira juga hubungannya dengan bagaimana jumlah anggota dewan ya perempuan ya. Lebih banyak laki-laki dibanding perempuan ya Bu ya? Jauh banget, jomplang gitu ya. Iya. Nah ini juga kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Baik. Nanti kalau kita tidak fokus pada pembangunan perempuannya, baik. Ini kan perempuannya harus kuat ya. Nah ini juga kaitannya sama Hari Kartini loh. Oh iya Bu, betul. Ini masih makanya saya pakai baju batik. Masih pakai semangat Kartini itu Kartini. harus kita gelorakan supaya perempuan-perempuan itu melek. Sekarang itu perempuan sudah melek semua. Tapi ke hal-hal yang tidak, saya kira tidak menuju pada pembangunan manusia seutuhnya ya. Karena perempuan mungkin lebih konsumtif gitu. Ya. Nah, belanjanya pun lebih konsumtif. Jadi tidak bisa memilah-milah mana yang perlu, mana yang sebagai kebutuhan atau keinginan itu. Padahal perempuan-perempuan kita kalau bisa dilihat potensinya sangat bagus-bagus sekali, tetapi ternyata kebutuhan para perempuan kita masih fokus pada kebutuhan diri dulu. Iya. Belum pada kebutuhan bagaimana saya bisa ikut membantu mencerdaskan bangsa ini. Merubah mindset. Merubah mindset. Pokoknya pendidikan gratis nih. Iya. Kan tidak semua gratis. Mungkin
gaji gurunya digaji oleh pemerintah. Tapi masalah buku walaupun sudah disiapkan oleh pemerintah, Baik. masalah pakaian itu masih dibebankan kepada pemerintah. Oke. Orang tua lupa Untuk? lupa kalau pendidikan juga tanggung jawab mereka. Oke, iya itu Ya, juga ya. kan? Misalnya masalah pakaian seragam, itu kan setiap tahun kami ini di Komisi 4 selalu menerima laporan-laporan kok dipaksa segala macam, padahal memang anaknya harus itu ya, harus berpakaian. Harus berpakaian dan harus Iya. berseragam gitu ya Bu ya. Gitu. Ini kan salah satu keberpihakan. Mungkin kalau di olok-olokan gitu ya, ibu-ibu lebih bisa beli skincare daripada Oke. beli buku paket gitu kan. Oke, iya, Harga iya, skincare mungkin 1 juta lebih. Iya. Harga buku paket 1 semester hanya 600.000. Oke. Bisa dibandingkan Iya. untuk setengah tahun. Untuk setengah Itu tahun. 1 juta untuk 1 bulan. Artinya masih banyak orang tua kita yang maaf ya, cenderung malas untuk perhatian atau peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Seperti penggunaan HP ya. Penggunaan HP. Anak dibebaskan menggunakan masuk ke media sosial manapun Tanpa Kan? pengawasan. ya. Kayaknya ini kebebasan sudah loh. Gitu. Oke. Kebebasan anak. Biar orang tuanya nggak ribet. ya gitu. nggak repot. Nggak repot. nggak ribet. Iya. Tapi seharusnya ya tidak bisa demikian ya Bu. Iya. Kitanya juga sebagai orang tua punya andil dan tanggung jawab bagaimana anak-anak kita di sekolah teredukasi, di rumah juga terjaga edukasinya. Jadi nggak berat beban guru-guru. Ya kita punya PR nih, Iya. menciptakan anak dengan karakter. Ada Iya. 18 karakter loh yang harus kalau di sekolah itu ya. Penguatan karakter Oke. anak di dunia Pendidikan. pendidikan. Mulai dari disiplin, kejujuran, sampai cinta negara, cinta lingkungan. Luar biasa. Ya kan? Iya. Itu bagaimana bisa? Kita Kalau orang serahkan tua- ke sekolah. Ke sekolah. Kalau orang tuanya begitu, ini anak disuruh disiplin, suruh jujur Iya. di sekolah. Sampai di rumah, orang tidak Dibebaskan. jujur, tidak disiplin. Bahkan dibebaskan gitu ya. Di masyarakat, di Dibebaskan. lingkungannya, seperti itu. Oke. Ya, ini salah satu mungkin yang jadi PR kita bersama. Ada kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok. Baik. Itu mulai sudah ada undang-undangnya sampai ke perdanya sudah ada. Tapi apakah itu betul-betul terimplementasi di sekolah? Memang di sekolah tidak. Tapi di pojok sekolah Ada. itu ada warung. Yang itu Di situ ada baliho. Nah, itu sebenarnya tidak. Nah, ini yang sebenarnya juga masyarakatnya harus mengedukasi gitu ya. Oke. Masyarakatnya nggak boleh dong jual ini, kalau memang nggak apa-apa jualan rokok gitu, tapi tidak di lingkungan sekolah. tidak di lingkungan sekolah, dan beli rokok itu harus dengan KTP. Untuk anak-anak usia sekolah. Maksudnya gitu Bu. Iya, yang Oh. sudah ber-KTP dong. Oh, gitu. yang sudah ber-KTP. Kan biasa ada yang agak maaf, kadang nakal aja nyoba-nyoba rokok. Nah, Siapa yang beli? Bapak. Mm-mm. Titip, padahal buat dia Kan gitu. salah satu contoh Iya. saja. Lalu di rumah orang tua pun tidak mengedukasi kalau merokok itu tidak boleh di depan perempuan, anak-anak, atau dalam rumah gitu ya. Iya. Ini juga edukasi. Lalu tentang gizi makanan ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan edukasi ke anak-anak kita, bahkan melakukan sarapan pagi harusnya ini. Iya. Tapi ternyata sarapan paginya terus Iya. ibunya pun makannya Iya, karena iya, kita iya. tahu seperti apa. Nah, ini Baik. kan jadi sebenarnya apa yang kita keluarkan, apa yang kita ada regulasi kita keluarkan, kita sampaikan, Baik. itu kan harus dengan tindakan. Dan juga dengan tanggung jawab untuk dilakukan. Kalau nggak ada tanggung jawab, tambah lagi tidak ada kesadaran masyarakat. Nah, itu. Pemerintah beban kerjanya sangat berat sekali. Yuk masyarakat kita Kota Samarinda khususnya sama-sama kita bangun kota kita yang penuh keadaban ini dengan kesadaran untuk membangun pendidikan yang lebih optimal. Dari mana? Dari rumah dulu. Dari rumah. Oke. Satu lagi Ibu sebagai hasil dialog kita hari ini, harapan Ibu untuk dunia pendidikan khususnya untuk Kota Samarinda, pada umumnya Kalimantan Timur dan universal Indonesia seperti apa? Tadi ada tiga. Kualitas kita masih rendah Iya. di SDM-nya. Baik. Berarti SDM-nya atau guru atau tenaga kependidikannya, bahkan mungkin masyarakatnya ya, Iya. masyarakatnya itu harus benar-benar pemerintahnya, masyarakat itu harus benar-benar punya
Tanggung jawab. Tanggung jawab ya, keberpihakan. Iya. Keberpihakan. Kalau itu udah berpihak kepada GTK atau kepada dunia pendidikan, saya kira bicara tentang kualitas guru, memberikan insentif yang besar, memberikan itu nggak berat. Nggak berat. Iya. Gitu, kan? Betul. Enak sekali insentif gitu ya. Ada keberpihakan tadi. Benar. Lalu masalah Sarpras. Ya, Sarprasnya ini ya kita minta ya harus dibangun betul-betul serius ya. Kan kita bicara tentang bagaimana keamanan anak-anak ya. Sekolah yang ramah anak, ya, dunia pendidikan yang ramah anak. Saya kira juga harus disiapkan mulai dari perencanaannya sampai jadi. Sampai istilahnya digunakan. Baik. Dan itu tidak bisa sendirian dari dinas pendidikan, tetapi semua OPD berkontribusi di situ. Termasuk orang tua juga, kan ada paguyuban, ada komite, saya kira gitu. Jadi Sarprasnya itu benar-benar harus aman, ramah ya, dan nyaman untuk anak-anak kita bersekolah. Ini juga tentunya akan berdampak pada lingkungan. Ya, kalau sekolahnya itu bagus, lalu anak-anaknya juga dengan karakter yang kita inginkan, karakter yang akhlak yang baik lah, betul. Anak-anak yang benar-benar kita harapkan anak-anak yang dengan karakter Pancasila gitu ya. Nah, itu tentunya kan gampang semuanya gitu lah. Gampang semuanya, tapi ternyata tidak segampang itu. Tidak segampang itu, tapi itu kita harus terus berusaha ya. Kan masa depan masih panjang, nah ada di depan kita. Betul. Harus kita jalani. Saya satu kata sih untuk Ibu Puji kali ini, keren banget, hebat banget, dan semangat terus ya Ibu untuk membangun Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan juga semangat terus buat kita para masyarakat Kota Samarinda agar ayo kita sama-sama bangun negeri kita, bangsa kita, kota kita dengan penuh keadaban dan peduli dengan pendidikan. Dimulai dari mana? Ingat, dari rumah. Terima kasih Pojok Kesah. Kita akan ketemu lagi di lain sesi, di lain waktu dengan obrolan-obrolan yang menarik bersama tamu-tamu yang menarik juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Puji. Sama-sama. Waalaikumsalam.